selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks. Ya, saya sudah 2 hari nggak buat video karena ada kerjaan lain. Di kali ini saya akan bahas IHSG dan saham-saham sektor finance. Langsung saja ke indeks. Indeks hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,53% ke harga 7.166. Transaksi kemarin itu di 15, triliun. Cukup bagus ya. Di atas 10 triliun tuh ya udah lumayan aktif. Dan langsung saja ke teknikalnya. Perkiraan saya candlenya hijau ya. Saya juga bilang di pendorong IHSG kalau bisa rebound hari Jumat itu sektor finance. Lihat sektor finance saya harap ya koreksi. Jadi gimana untuk Senin masih menunggu konfirmasi, tapi karena ada perang Israel menjatuhkan rudal di Iran dan Iran pun membalas. Nah, jadi ya diharap dulu kemungkinan besar nanti ya sektor finance. Jadi komoditas lagi apa? XAU, gold atau minyak. Biasanya itu ya. Perang kan biasanya berdampak ke saham-saham itu. Jadi gimana? Ya Bapak Ibu fokus ke saham-sahamnya. Kalau rame misalnya lagi perang, ya jangan lihat dulu Big Bang yang lainnya. Lihat yang lagi rame. Sekarang tuh IHSG turun, ada aja saham yang naik. Saham big cap sekarang tuh gak serempak seperti dulu kan. Sekarang ada yang naik, ada yang turun. Jadi itu semenjak ada konglomerasi itu, jadi ya lihat aja chart IHSG kan. Jadi itu aja dulu ya. Untuk IHSG coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya hammer terbalik ya. Kalau ini benar konfirmasi swing low minggu kemarin dan minggu ini, berarti minggu depan harusnya Senin atau Selasa sudah di atas 7260. Mudah-mudahan ya. Kemarin high-nya itu di 7239. Belum. Nah, kalau dia Senin atau Selasa ada yang mendorong ke atas. Tapi kalau cuman sektor komoditas oil, saham Medco, dan emas, kayaknya berat deh BRMS. Ya, nggak akan naik tinggi. Kalau Big Bang-nya tertekan. Harus Big Bang pendorongnya. Ya, tuh. Jadi itu aja dulu ya. Untuk IHSG masih kita lihat minggu depan fokus ke ya tadi perang saham yang komoditas. Tapi kali ini saya akan analisa Big Bang dulu. Langsung saja ke saham pertama. BBNI yang ditutup dagang 4.540 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibuka resminya BBNI akumulasi. BBNI masih bagus nih. Antara mau naik atau enggak kan. Kami ada masuk di BBNI. Mudah-mudahan bertahan. Kalau ya itu tadi pendorong IHSG tembus 726 berapa tadi? 7260 itu Big Bang. Jadi kalau BBNI ini sideways seperti ini, ya harus tembak langsung tembus 4600 lah minimal. Bagus ya, kita lihat Senin Selasa. Kalau dilihat dari banda detektor akumulasi terus, berarti ada yang jaga kan, tapi jangan terkecoh. Dulu saya juga kena tuh sebelum libur lebaran kalau nggak salah ya. Apa libur yang 2 hari cuti bersama itu ya, yang 3 hari itu. Itu kan BBRI diakumulasi juga, tapi habis itu tiba-tiba dibuang. Nah itu tetap hati-hati, kita jangan terkecoh dengan akumulasi asing. Tetap fokus ke trading plan. Kalau yang trading niatnya ya, kalau Bapak Ibu niatnya investasi ya, kalau asing beli juga. Tapi siap juga nambah di bawah nanti. Karena kita nggak tahu kan asing ini kapan dia jualnya. Itu time frame-nya berapa lama kita nggak tahu. Nah, kekuatan kita, psikologis kita apakah sama dengan asing? Kalau sama ya bertahan aja, tahan aja. Karena asing terus beli. Gitu ya. Jadi BBNI kalau mau bagus tembus 4600 harus Senin atau Selasa. BBNI. Lanjut. BMRI yang ditutup dagang 5150 terkoreksi 0,48%. Asing net buy. Kalau buka resminya BMRI akumulasi. BMRI bagus. Nih lihat. BMRI juga asing beli terus, tinggal pendorongnya nih siapa nanti. Ya tadi balik lagi IHSG kalau mau tembus 7266 naik 1,5% lebih, harus Big Bang pendorongnya, salah satu grupnya. Gak bisa yang lain kalau menurut saya lah ya. Saham konglomerasi pun ya mungkin bisa, kalau konglomerasi bersatu mungkin bisa. Tapi kan itu susah. Itu ya.
Jadi kita lihat aja kalau BMRI ya, kalau Bapak Ibu mau pakai trading plan jangan jebol 5.000 aja. Jebol buang dulu kalau mau yang pakai stop loss. Ini gambaran saya, kalau dia jebol 5.000 tuh kemungkinan besar sideways-nya di bawah. Itu ya. Untuk BMRI lanjut. BBRI yang ditutup DG 4.000 terkoreksi 1,71%. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya BBRI di distribusi nih. Ya, BBRI juga tiba-tiba asing buang barang juga. Nih, kita nggak tahu kan, nih kemarin ya, kalau nggak salah waktu itu saya bilang, asing akumulasi tanggal 28, coba tanggal 28 sampai 27 Mei. Itu kami beli, cut loss saya tuh. Ya, jebol 4.400, saya cut loss di 4.320, 2% saya cut loss. Wah, ini kayaknya lemah nih. Pas dia turun nih, udah buang aja. Padahal bagus itu kan waktu itu libur kalau nggak salah tuh, 2 Juni. 28, coba hitung ya. Oh iya betul, pas libur kan 29.30 libur, baru buka lagi tanggal 2 Juni. Nah, tanggal berapa tadi? 27, 28. Kita lihat Bapak Ibu. Bayangin, RX itu beli 709 miliar, AK beli 500 miliar, BK beli 130 miliar, kecil-kecil habis itu di bawahnya. Tiba-tiba dibuang. Gak selamanya bisa ngikutin asing tuh, kita nggak tahu time frame-nya. Coba kita tarik sampai Juni ya. Apakah RX AKBK ini masih di dalam atau masih di atas stop bayar? Tanggal berapa? 13 kemarin kita hitung. RX buang barang, cut loss nggak? Nih, Bapak Ibu tadi lihat kan dia 700 miliar. Berapa tadi? Ya 700 miliar. Terus dia buang barang 700 miliar. Kajet buang barang 504 miliar. Yang masih akum AKBK. Dan mereka average-nya ya, dari tanggal 27 Mei, average mereka, kalau kita hitung, udah rugi 5%, 6% tuh. Rata-rata rugi 5%-an. RX aja cut loss. Bayangin Bapak Ibu. RX aja cut loss. Ya, bayangin tuh cut loss-nya berapa tuh. Nah itu ya. Jadi kita tuh nggak bisa juga asing beli. Kalau sahamnya turun, jangan diikutin. Out dulu. Kalau yang pakai time frame pendek. Tapi kalau Bapak Ibu nggak pakai cut loss, hot aja gitu ya. Jadi BMRI kalau mau bagus ya mantul dari 4.000. Boleh nggak buy on support ini, silahkan. Tapi disclaimer bukan ajakan untuk beli ya. Pokoknya kalau dia tembus 4.150 bagus lah. Ini bisa jadi swing low. Dan siap-siap uptrend lagi. Ya, potensi besar uptrend lagi. Ini Bapak Ibu perhatikan. Ini ada pola ascending triangle atau double bottom. Dia retest dan swing low. Kalau benar swing low harusnya Senin atau Selasa seperti yang tadi saya bilang ke atas. Ya. Cut loss berapa? 2% cut loss saja. Kalau dia turun 2% ya. Tapi ini disclaimer. Kalau mau hot cicil sampai bawah juga silakan. Time frame lebih lama. Kenapa? Karena posisinya BBRI masih downtrend. Ya. Nih, di dalam downtrend channelnya ada nggak dia nanti uptrend? Pasti ada uptrendnya. Dari kapan dia downtrend? Dari Maret 2024. Sampai sekarang berarti 1 tahun 3 bulan sudah downtrend. Bapak Ibu tarik ke belakang lagi. Berapa lama biasanya dia downtrend sampai mematahkan uptrend channel? Simple kan analisanya? Seperti itu. Nih, hitung. 21 Januari sih. Tahun 2021. Bangunnya itu September. Tuh, kan? Berapa tuh? September 2021. 6 bulan aja dia bangkit. Covid cepet dia bangkit. Ini downtrendnya lama benar, kan? Ini kayaknya terlamanya deh. Ini Juli 2023 sampai Oktober 2023. 4 bulan. Habis itu rally panjang. Dari bottomnya dia naik berapa nih? Kayaknya memang mungkin 2-3 bulan ke depan tuh masih tertekan deh. Sektor BBR. Bukannya tertekan nggak bisa naik. Tapi ya mungkin masih arahnya turun sideways. Ya mungkin. Tapi ya itu momentum yang menurut saya 4.400 tembus. Dia mematahkan trend downtrend. Itu ya BBRI. Jadi itu aja dulu untuk BBRI. Sabar-sabar kalau Bapak Ibu mau simpan aja 2-3 bulan ke depan lah. Ya jangan iri dengan yang pegang saham komoditas. Ya sabar, ada waktunya nanti gantian. Ya itu. Jadi itu aja untuk BBRI. Lanjut BBCA yang ditutup di harga 9.025 terkoreksi 1,09%. Asing net buy. Ada box responnya BBCA akumulasi. BBCA lagi sideways, sabar-sabar lah. Ya momentumnya minggu depan lah kita lihat ya. Antara jebol atau naik. Udah Bapak Ibu simple tuh. Kalau jebol cut loss, kalau naik take profit. Ini kan dia bergerak range pendek nih. Nah,
Kalau dia sideways trend pendek ini tinggal tunggu tembus. Ah udah. Risknya hitung. Trading plan seperti ini enak. Feeling kalau Bapak Ibu feelingnya Big Bang rebound minggu depan. Udah cut loss berapa tuh paling? Di bawah 8.800, 8.675 tuh 3% aja. Reward berapa? Minimal 5%, 4,5 sampai 5%. Udah hitung. Jebol cut loss. Naik TP. Simple kan? Yang gak simple apa? Psikologis keganggu. Gara-gara melihat floating loss jadi ya seperti itulah. BBCA. Lanjut. BBTN yang ditutup di harga 1160 terkoreksi 1,69%. Asing net buy. Kalau porsinya BBTN didistribusi. BBTN harus rebound. Ingat Bapak Ibu, jebol 1130 pertimbangkan stop loss. Udah 3% aja cut loss. Reward keberapa? Kalau ini jalan tembus 1200 minggu depan, 1300 sangat mungkin. Ini bisa jadi swing low nggak? Harusnya. Kalau mau bagus ya. Minggu kemarin tuh swing low dan minggu depan ke gas. Pokoknya hijau bagus. Tembus 1200 bagus tuh. Sangat mungkin ke 1300. Risknya cuma 3% sampai 3,5%. BBTN kalau berminat, tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau melihat time frame weekly ada doji apa ya? Hammer terbalik apa doji ini? Ya itulah pokoknya ya. Nggak kelihatan nih. Ah, hammer terbalik. Tapi oke lah, masih oke. Ya, itu untuk BBTN. Lanjut. BDMN yang ditutup di harga 2.480 terkoreksi 0,4%. Asing dead buy. Kalau box semuanya BDMN diakumulasi tipis. BDMN. Nah, BDMN time frame weekly-nya melawan ya, volume juga besar dan ada bullish divergent dan MACD gold dan cross arah atas, harusnya nih sinyal naik. Apalagi ada small akumulasi walaupun kecil. Harusnya minggu depan momentumnya naik. Ya, kalau pandangan saya, target ya minimal 2.540. Memang nggak tinggi. Ya segitu-gitu aja lah target ya. Kalau dikasih lebih syukur. Tapi Bapak Ibu nggak usah mulu-mulu. Kalau dikasih 2,5%, ya TP cut loss-nya 2,5% juga. Di bawah 2.450. Kalau berminat. Ya, tapi tadi mendingan Big Bang, BBRI, BBNI, BMRI. Itu menarik. Atau BBTN. Tapi kalau suka BDMN, boleh. Ya, lanjut. Arto yang ditutup di harga 1.740 terkoreksi 2,24%. Asing net sell. Kalau box semuanya Arto didistribusi tipis. Arto tembus 1.800 buy on breakout, atau kalau nekat beli sekarang ya jebol 1.660 ya, kalau mau pertimbangkan juga stop loss. Nih, kalau dia membentuk lo baru di bawah 1.655 buang. Itu aja. Tapi kalau minggu depan dia ada candle hijau entah hari Senin atau Selasa hijau ke atas seperti ini, ya siap-siap tuh. Siap-siap 2000. Kita lihat momentumnya minggu depan. Mudah-mudahan ya. Buy on breakout lebih menarik. Tapi kembali lagi disclaimer. Setiap strategi ada plus minusnya. Ada kerugian dan keprofitannya masing-masing. Lanjut. BTPS yang ditutup di harga 1.315 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau box semuanya BTPS akumulasi. BTPS bagus. Kalau ditembus 1.365 sih siap kas ke atas. Ya, kita lihat aja minggu depan. Waduh, ini momentumnya sih BTPS nih. Kalau ditembus bisa kencang. Kenapa? Itu resisten kuat dari Maret 2024. Ini menurut saya the best mudah-mudahan ya untuk naik. Pokoknya kalau ditembus 1.350 aja pakai ya. 1.350 udah gas ke atas. Buy on breakout atau beli sekarang juga silahkan. Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana trading plan-nya. Disclaimer ya. Pokoknya menurut saya minggu depan kalau dia di atas 1.350 menarik. Ya. Itu. Untuk target keberapa? Kalau melihat seperti ini, itu ada persimpangan jalan di 1.560. Itu minimal target arahnya. Kalau dia bisa breakout 1.350, 1.550, 1.560, 1.590 BTPS. Itu. Lanjut. NISP yang ditutup di harga 1.365 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau di box semuanya NISP akumulasi. NISP lagi sideways ya. Ini ada big akumulasi. Teman belum naik, mudah-mudahan lah minggu depan. Tapi ya itu minggu depan itu kemungkinan besar komoditas lagi main. Emas,
oil. Tapi kita lihat aja lah respon market seperti apa ya. Ini lihat Bapak Ibu perhatikan, dia ini beberapa kali sudah mau menembus 1370, gagal terus. Kalau sekali dia tembus nih target Bapak Ibu ya, ingat Bapak Ibu target 1450. Sekali dia tembus 1375 dan tutup di atas itu 1450 arah NSP. Itu aja. Ya. Lanjut. BNGA yang ditutup di harga 1730 terkoreksi 0,28%. Asing net sell. Kalau responnya BNGA akumulasi. BNGA lagi sideways ya. Yang penting ini kalau Bapak Ibu mau curi start duluan boleh nggak? Ini Bapak Ibu lihat akumulasi. Cut loss-nya tipis saja tuh. Di bawah 1700 buang. 1680, 1690. Target minimal berapa? 1800. Oh, ya. Untuk BNGA. Yang terakhir BRIS yang ditutup di harga 2590 terkoreksi 1,14%. Asing net buy. Kalau di responnya BRIS akumulasi. BRIS sideways ya. Mudah-mudahan lah minggu depan tembus ya. Belum mampu nih, dia nih lagi sideways pendek nih. Kalau dia tembus 2630 tuh bisa gas ke atas. Potensi swing low. Target ya, kalau dia tembus 2650, target minimal 2800. Pokoknya minggu depan tutup di atas 2650, arah 2800. Pendeknya segitu. Ya, minimal arah. Itu BRIS. Pokoknya kalau BRIS jebol 2550, buang dulu daripada dibawa ke 2400. Ya, kembali lagi ini disclaimer, silakan. Ini minggu depan nih antara dia tarik naik atau dead cat bond, lanjut ke bawah. Simpel kan? Cut loss-nya udah tahu kan berapa? Di bawah 2550. Udah. Itu apalagi ada big akumulasi. Mudah-mudahan ya kita lihat minggu depan. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.